ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh rezim sebelumnya. Karena kita mengerti benar bahwa proyek strategis nasional ini adalah warisan buruk dari rezim sebelumnya. Warisan buruknya Jokowi adalah proyek strategis nasional yang saat ini itu menjadi momok menakutkan, momok menyeramkan, menjadi wajah yang paling brutal, proyek paling brutal di mana-mana di Indonesia, menghancurkan kehidupan rakyat tidak hanya di PIK 2 tetapi juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Dan kita, saya rasa memang harus pada tahapan untuk bagaimana kemudian Jokowi memang walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden, tetapi harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan. Kenapa? Karena ada banyak skandal di situ. Anggap saja seperti lahirnya SHGP, SHM di pesisir laut. Kalau tidak ada skandal ya nggak mungkin akan keluar. Siapa sesungguhnya oligarki ini? Kalau kita ngaca tadi, berbicara dari mana kemudian proyek strategis ini muncul, maka kita akan berbicara bahwa ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh rezim sebelumnya. Karena kita mengerti benar bahwa proyek strategis nasional ini adalah warisan buruk dari rezim sebelumnya. Warisan buruknya Jokowi adalah proyek strategis nasional yang saat ini itu menjadi momok menakutkan, momok menyeramkan, menjadi wajah yang paling brutal, proyek paling brutal di mana-mana di Indonesia. Inilah yang kita sebut sebagai sebuah upaya pemaksaan. Benar mungkin bahwa sejauh ini belum ada orang yang berani speak up bahwa ada pemaksaan secara langsung dalam proses pembebasan tanah atau pembebasan bangunan. Akan tetapi proses itu berlangsung secara tidak langsung yang esensinya adalah memaksa orang untuk melepaskan tanahnya. Karena dalam pemahaman kami, melepaskan tanah secara paksa, entah itu dengan proses jual beli atau ganti rugi, tetap itu adalah bagian dari pelepasan tanah. Karena ada ketidaksukarelaan dalam proses itu. Tapi kenapa kemudian rakyat terpaksa melepaskan tanahnya, misalnya melepaskan sawahnya? Kalau bangunan seperti tadi contohnya, bagaimana orang nyaman untuk hidup, bertahan hidup di situ, ketika setiap hari mereka harus berhadapan dengan genangan banjir, mereka tidak bisa beraktivitas karena setiap hari rumah mereka tergenang, bukan hanya halaman, bukan hanya jalan, tetapi sampai masuk rumah-rumah mereka, dan itu berlangsung sangat panjang. Itu membuat situasi yang tidak nyaman, yang memaksa orang suka tidak suka akhirnya bersedia untuk melepaskan tanahnya, melepaskan rumahnya. Sawah, kenapa kemudian banyak rakyat yang kemudian akhirnya melepaskan sawahnya? Bagaimana tidak melepaskan sawah? Karena sungai-sungai mereka telah diuruk terlebih dahulu. Air-air irigasi mereka sudah tidak bisa lagi masuk ke sawah-sawah mereka. Padi sudah tidak bisa lagi tumbuh dengan baik. Dan apakah itu menjadi pengetahuan yang sangat khusus? Tidak. Itu menjadi pengetahuan yang umum di tengah masyarakat. Problemnya adalah tidak ada yang berani speak up. Kenapa tidak berani speak up? Karena tindakannya sangat kejam. Ancamannya sangat keras. Kami punya pengalaman di Desa Muara misalnya, ketika kawan-kawan warga di Desa Muara hanya memasang spanduk soal menolak harga 300.000 yang ditetapkan PIK 2 atas bangunan mereka diancam untuk ditangkap. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Selatan. Oke, langsung saja kita masuk ke narasumber pertama kita, yakni Bung Saiful Watoni. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih karena saya
diperkenankan untuk berbagi apa yang saya pahami ya terkait soal beberapa situasi belakangan ini di depan teman-teman kawan-kawan sekalian. Saya lihat pemuda-pemuda yang sangat luar biasa yang tentunya akan menjadi pemilik masa depan dari perjuangan ini. Kawan-kawan sekalian, sesuai dengan apa yang saya diminta di dalam undangan ya untuk berbicara tentang bagaimana proyek strategis nasional PIK 2 secara spesifik dan kemudian bagaimana siasat rakyat dalam menghadapi dalam melakukan perjuangan melawan proyek strategis nasional. Pertama, kita harus menyatukan pemahaman kita tentang apa itu proyek strategis. Proyek strategis kalau dalam definisi ya namanya strategis, berarti dia adalah sesuatu hal yang kalau dia dijalankan maka dia akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap rakyat, terhadap negara. Kalau dia tidak dijalankan maka dia akan berdampak yang buruk, yang signifikan juga terhadap kemajuan rakyat dan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya yang implementasinya proyek strategis yang dijalankan sejak era pemerintahan Jokowi, strategis ini kemudian hanya dimaknai pada bagaimana proyek itu dapat memberikan keuntungan terhadap siapa yang memiliki proyek. Kenyataannya seperti itu. Anggap saja seperti PIK 2. Ya PIK 2 menjadi proyek strategis bagi aguan, bagi Jokowi. Sedangkan bagi rakyat, kehadiran PIK 2 sebagai proyek strategis justru adalah ancaman bagi rakyat itu sendiri. Sejauh yang kami dapatkan investigasi bahwa kawasan PIK 2 itu mencapai angka 82 desa yang terdampak secara langsung dari pembangunan PIK 2, mulai dari Kecamatan Kosambi di Kabupaten Tangerang yang ujungnya nanti sampai ke Karangantu, Serang Kota. Sampai di situ ada 82 desa yang beririsan yang akan terdampak secara langsung dari pembangunan proyek ini. Walaupun kemudian mereka mengklarifikasi bahwa sesungguhnya yang masuk di dalam proyek strategis itu tidak lebih dari hanya 1.755 hektar saja, yang itu adalah kawasan mangrove, kawasan hijau yang itu di bawah klaimnya perhutani. Jadi kawasan-kawasan yang selama ini dirampas, diuruk, ya, selama ini di rumahnya digusur, itu kemudian belakangan diklarifikasi bukanlah proyek strategis nasional. Akan tetapi kenyataannya di lapangan bahwa semua kawasan ini diklaim sebagai proyek strategis nasional oleh yang menjalankan proyeknya. Itu kenyataannya di lapangan. Bahkan kami menemukan bahwa ketika PIK 2 belum mendapatkan status menyandang status proyek strategis, harga angka pembebasan tanah, misalnya angka pembebasan bangunan itu mencapai 1,5 juta sampai dengan angka 3 juta per meter persegi sebelum menyandang status proyek strategis nasional. Tetapi ketika menyandang status proyek strategis nasional, angka itu menjadi turun sampai dengan angka 300.000. Terakhir yang ditawarkan sampai dengan saat ini untuk rumah bangunan. Sedangkan untuk tanah kosong, rumah sawah, kemudian tambak itu jauh lebih kejam. Dihargai dengan angka paling rendah itu 20.000 per meter sampai dengan angka tertinggi 150.000 per meter. Artinya bahwa status proyek strategis nasional oleh aguan, oleh Antoni Salim atau oleh PT Pani sebagai perusahaan pengembang itu dimanfaatkan benar untuk semakin brutal melakukan perampasan tanah, semakin barbar dan semakin kejam dalam melakukan perampasan tanah dan ruang hidup rakyat. Bukan hanya tanah, bukan hanya sawah, bukan hanya tambak, tapi bahkan lautan dan rumah-rumah.
Di salah satu kawasan namanya, di salah satu kecamatan namanya Teluk Naga, di satu desa namanya Desa Muara, dari beberapa RT, sekarang tersisa hanya 2 RT saja yang tersisa. Rumah yang tersisa itu hanya tinggal 2 RT saja, sedangkan yang lainnya sudah lebih dulu digusur, dihabisi rumah-rumahnya. Sehingga sekarang yang tersisa hanya 2 RT. 2 RT ini yang disisakan penuh dengan ancaman setiap hari. Rumah-rumah yang tersisa ini, mulai dari banjir, genangan, tidak adanya saluran pembuangan air, sehingga setiap hari masyarakat yang tersisa itu dipaksa untuk bagaimana agar merasa tidak nyaman di tempat tinggalnya. Inilah yang kita sebut sebagai pemaksaan. Inilah yang kita sebut sebagai sebuah upaya pemaksaan. Benar mungkin bahwa sejauh ini belum ada orang yang berani speak up bahwa ada pemaksaan secara langsung dalam proses pembebasan tanah atau pembebasan bangunan. Akan tetapi proses itu berlangsung secara tidak langsung yang esensinya adalah memaksa orang untuk melepaskan tanahnya. Karena dalam pemahaman kami, melepaskan tanah secara paksa, entah itu dengan proses jual beli atau ganti rugi, tetap itu adalah bagian dari pelepasan tanah, karena ada ketidaksukarelaan dalam proses itu. Tapi kenapa kemudian rakyat terpaksa melepaskan tanahnya, bisa melepaskan sawahnya? Kalau bangunan seperti tadi contohnya, bagaimana orang nyaman untuk hidup, bertahan hidup di situ ketika setiap hari mereka harus berhadapan dengan genangan banjir, mereka tidak bisa beraktivitas karena setiap hari rumah mereka tergenang, bukan hanya halaman, bukan hanya jalan, tetapi sampai masuk ke rumah-rumah mereka, dan itu berlangsung sangat panjang. Itu membuat situasi yang tidak nyaman, yang memaksa orang suka tidak suka akhirnya bersedia untuk melepaskan tanahnya, melepaskan rumahnya. Sawah, kenapa kemudian banyak rakyat yang kemudian akhirnya melepaskan sawahnya? Bagaimana tidak melepaskan sawah? Karena sungai-sungai mereka telah diuruk terlebih dahulu. Air-air irigasi mereka sudah tidak bisa lagi masuk ke sawah-sawah mereka. Padi sudah tidak bisa lagi tumbuh dengan baik. Tambak-tambak mereka tidak ikan bandeng mereka sudah tidak bisa lagi hidup dengan normal karena sudah tidak lagi ada air yang bisa masuk. Sirkulasi airnya sudah tidak baik. Inilah yang kemudian memaksa banyak rakyat yang berada di kawasan PIK 2 kemudian terkesan seolah-olah sukarela melepaskan tanahnya. Sejak kapan situasi ini terjadi? Kalau kita mau cross check panjang, sebenarnya berbicara PIK 2 ini sudah sangat panjang. Agra sendiri membicarakan PIK 2 ini sebenarnya sejak era 2014, 2015. Sejak mulai pembangunan PIK 1 dan reklamasi yang kemudian itu bersamaan dengan rencana ekspansi menuju PIK 2. Walaupun kemudian ini menjadi sesuatu hal yang sangat besar terbicarakan di situasi yang sekarang. Akan tetapi sebenarnya proses itu sudah berlangsung secara struktural dalam periode yang sangat panjang. Sudah pernah melahirkan korban sebelumnya. Ada teman-teman nelayan di kawasan Dadap yang bahkan sempat sampai pernah dikriminalisasi. Jauh sebelum muncul banyak lagi yang lain ternyata yang kemudian juga mengalami hal yang serupa. Itu kawan-kawan sekalian. Artinya kalau kita tarik ke tadi ya, ke jauh lebih panjang historinya, artinya bahwa perencanaan tentang pembangunan PIK 2 ini bukan muncul di 1 tahun 2 tahun kemarin, tetapi sesuatu hal yang sudah terencana secara struktur sejak lama. Apakah kemudian proses semacam pemagaran, kenapa kemudian sejak awal kita menyimpulkan bahwa pemagaran laut kemarin adalah bagian dari rencana yang dijalankan PIK 2? Karena proses itu telah lebih dahulu dikerjakan oleh PIK 2 sejak 2015. Bagaimana mereka membangun pantai pasir putih yang kemudian sekarang ada logo Aloha besar di kawasan PIK 2, itu dibangun dari hal yang serupa. Tapi waktu itu memang tidak sepanjang sekarang, hanya berapa ratus meter, kemudian jarak dari pesisir juga tidak seluas sekarang. Kalau tidak salah waktu itu sekitar 50 sampai hanya 100 meter dari kawasan pesisir yang dipagari, yang kemudian tiba-tiba secara diam-diam direklamasi.
Apa keuntungan bagi PIK 2? Dari situ mereka tidak perlu lagi capek-capek mengurus izin pengelolaan kawasan laut yang sudah pasti ketika izin itu diminta pasti akan kemudian melahirkan gejolak. Sehingga yang dilakukan oleh PIK 2 adalah diam-diam mereklamasi itu tanpa harus mengurus izin reklamasi dan segala macam, tetapi melalui proses seolah-olah ganti rugi. Jadi ada pemiliknya, itu adalah kawasan, kalau ya, seperti yang sekarang banyak dibicarakan lah bahwa itu adalah tambak, abrasi dan segala macam. Tapi sebenarnya itu adalah skema yang sudah direncanakan. Laut dipagari, kemudian nanti direklamasi, tiba-tiba muncul orang untuk mengakui bahwa itu tanah garapannya, sehingga proses yang dilakukan bukan perizinan pengelolaan kawasan laut, tetapi ganti rugi. Kepada siapa diganti rugi? Kepada orang-orang yang sebenarnya juga sejak lama kita pahami itu memiliki relasi yang sangat dekat dengan orang-orang PIK 2, sangat dekat dengan PT Pani, sangat dekat dengan Aguan, yang juga belakangan sudah di-spill oleh banyak kawan tentang siapa saja orang-orang itu. Ya itu memang pemain-pemain sejak lama. Kenapa orang begitu yakin bahwa itu adalah orangnya? Karena memang sejak lama ya itu saja orangnya. Dan apakah itu menjadi pengetahuan yang sangat khusus? Tidak. Itu menjadi pengetahuan yang umum di tengah masyarakat. Problemnya adalah tidak ada yang berani speak up. Kenapa tidak berani speak up? Karena tindakannya sangat kejam. Ancamannya sangat keras. Kami punya pengalaman di Desa Muara misalnya, ketika kawan-kawan warga di Desa Muara hanya memasang spanduk soal menolak harga 300.000 yang ditetapkan PIK 2 atas bangunan mereka diancam untuk ditangkap. Mereka dipanggil oleh kepala desanya, kemudian mendapatkan ancaman, walaupun ancaman, tetapi bagi rakyat yang pemahamannya ya terbatas mengenai hal-hal normatif, itu suatu hal yang menyeramkan. Mungkin bagi para aktivis, ya, bagi para intelektual, mungkin itu adalah hal yang biasa. Ketika itu tidak mampu dibuktikan bahwa tidak ada salahnya, mungkin masih bisa berbicara. Tapi bagi rakyat berbeda. Bagi rakyat berbeda. Ancaman itu bisa hal yang soft saja, itu adalah bagian dari ancaman. Termasuk hal-hal semacam itu. Dan itulah yang kemudian dalam periode yang lama terjadi dan proses menakut-nakuti itu adalah terjadi dalam periode yang sangat panjang, yang sangat lama, membuat itu menjadi mengakar. Akhirnya keberanian rakyat untuk menyampaikan tentang apa sebenarnya yang dihadapi setiap hari, bagaimana kejamnya penindasan yang dilakukan oleh PIK 2, bagaimana kejamnya penindasan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dari proyek strategis nasional PIK 2 setiap hari terhadap mereka tidak lagi mampu dibicarakan. Kawan-kawan sekalian, itu situasinya. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? Saya sederhana agar menawarkan agar kita bagaimana kemudian gerakan yang paling penting sekarang dilakukan oleh gerakan rakyat itu adalah membersamai teman-teman nelayan, membersamai petani, membersamai warga yang terdampak itu untuk meningkatkan, mengincrease kesadarannya, memberikan pemahaman tentang apa hak-hak yang harus didapatkan, memahamkan tentang bagaimana kemudian harus berjuang bersama-sama. Karena saya meyakini bahwa perjuangan ini tidak bisa kemudian dilimpahkan kepada orang lain di luar dari mereka yang terdampak. Mereka yang terdampak, mereka yang setiap hari mendapatkan penindasan, mereka lah yang harus kita tingkatkan kesadarannya untuk berani memperjuangkan dirinya. Karena tidak bisa lagi kemudian perjuangan itu diperjuangkan oleh orang lain. Tetapi bagaimana kemudian mereka kita ajak untuk berjuang bersama-sama, ambil bagian di dalam perjuangan itu sendiri. Ya, pemahaman kita, pengetahuan kita itulah yang kemudian harus kita bagikan agar kemudian itu melahirkan satu kesadaran baru bagi rakyat yang terdampak, melawan ketakutan yang selama ini menakut-nakuti mereka. Kalau tidak, maka akan tetap begitu seterusnya. Akan sangat mudah kemudian rakyat yang membicarakan, memperjuangkan PIK 2 diadu domba dengan rakyat yang terdampak PIK 2 itu sendiri.
Beberapa pengalaman kemarin sudah kita hadapi dan itu nyata terjadi. Bagaimana teman-teman yang secara sudah sangat tulus ikhlas ingin berjuang bersama-sama tentang PIK 2, tapi kemudian karena tidak ada aktivitas propaganda, tidak ada aktivitas penyadaran secara politik yang dilakukan, akibatnya adalah kemudian sangat mudah untuk diprovokasi dan dipecah belah. Akhirnya seolah-olah suara yang membicarakan PIK 2, kawan-kawan yang memperjuangkan menolak PIK 2 itu bukanlah bagian dari perjuangan rakyat Banten, bukanlah bagian dari perjuangan rakyat Tangerang itu sendiri. Walaupun belakangan dengan upaya yang sangat luar biasa keras dilakukan oleh kawan-kawan, hal ini tahap demi tahap mulai luntur dan kita bisa melihat bagaimana kemarahan rakyat di beberapa titik di kawasan pembangunan PIK 2 itu mulai terbangkitkan. Beberapa hari yang lalu teman-teman di Kohot itu mulai melakukan aksi spontan, mereka mendatangi PIK 2, mendatangi proyek PIK 2. Kenapa? Karena rumah mereka itu, perkampungan mereka itu ujungnya sudah diuruk. Jadi saluran air itu sudah tidak ada. Setiap hari mereka tergenang, mau tidak mau akhirnya harus melakukan upaya untuk bagaimana memaksa proyek PIK 2 itu untuk membuka saluran air pada mereka. Kemudian beberapa hari kemarin juga teman-teman di Keronjo, di Muncung itu juga melakukan aksi, melakukan kampanye melawan PIK 2 dan saya rasa itu adalah situasi yang sangat baik yang saat ini harus terus disambut dengan gegap gempita, termasuk upaya kita pada hari ini adalah bagian dari menyambut itu. Saya rasa menyambut bagaimana kemarahan rakyat di pesisir ini mulai disambut oleh kawan-kawan di perkotaan menjadi satu gerakan yang padu padan karena musuhnya sama. Siapa musuhnya? Kalau kita bicara oligarki ya oligarki, tapi kita harus lebih spesifik. Siapa sesungguhnya oligarki ini? Kalau kita ngaca tadi berbicara dari mana kemudian proyek strategis ini muncul, maka kita akan berbicara bahwa ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh rezim sebelumnya. Karena kita mengerti benar bahwa proyek strategis nasional ini adalah warisan buruk dari rezim sebelumnya. Warisan buruknya Jokowi adalah proyek strategis nasional yang saat ini itu menjadi momok menakutkan, momok menyeramkan, menjadi wajah yang paling brutal, proyek paling brutal di mana-mana di Indonesia, menghancurkan kehidupan rakyat tidak hanya di PIK 2 tetapi juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Dan kita saya rasa memang harus pada tahapan untuk bagaimana kemudian Jokowi memang walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden tetapi harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan. Kenapa? Karena ada banyak skandal di situ. Anggap saja seperti lahirnya SHGP, SHM di pesisir laut. Kalau tidak ada skandal ya nggak mungkin akan keluar. Nggak mungkin tiba-tiba muncul sekarang ada SHM kalau itu kemudian tidak ada skandal. Saya meyakini bahwa itu memang ada sebuah skandal besar yang dijalankan oleh Jokowi untuk memuluskan semua skemanya. Lantas bagi presiden yang berkuasa saat ini apa? Bagi presiden yang berkuasa saat ini harus kita desak. Harus kita desak kalau benar bahwa dia pro terhadap rakyat, maka dia harus melepaskan itu semua. Dia harus mencabut status PSN itu. Kalau tidak, maka kita bisa kembali pada kesimpulan bahwa ternyata Prabowo adalah kelanjutan dari Jokowi. Yang sebagaimana kami di Agra juga menyimpulkan sejak awal bahwa Prabowo itu adalah kelanjutan dari Jokowi. Untuk mematahkan analisis itu, maka kita harus menguji apakah Prabowo berani untuk mencabut status PSN bagi proyek-proyek strategis nasional yang saat ini yang ditetapkan oleh Jokowi dan telah terbukti mengancam bagi kehidupan rakyat di berbagai tempat termasuk di pesisir Tangerang dan pesisir Serang, kawan-kawan sekalian. Itu saya rasa yang menjadi penting yang harus kita lakukan. Dan kemudian bagaimana memerankan gerakan
rakyat, baik itu gerakan nelayan, gerakan tani, gerakan buruh, gerakan mahasiswa, itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian menjadi pendiskusian kita bersama, agar perjuangan ini tidak hanya menjadi perjuangan sektoral, tetapi menjadi perjuangan multisektor, menjadi kepentingan seluruh rakyat. Karena pada faktanya PIK 2 ini hanya menjadi satu pengantar bagi kita memahami tentang bagaimana sesungguhnya proyek strategis nasional. Hanya karena kebetulan PIK 2 ada persisian sangat dekat dengan ibu kota, akhirnya beberapa kebobrokan atas proyek strategis nasional itu bisa diungkap. Tapi bagaimana dengan proyek strategis nasional yang berada menjauh di sana, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, atau di daerah-daerah terpencil? Tidak semudah ini mengungkap itu. Tapi saya rasa bahwa dengan mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi di pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional yang namanya PIK 2 ini bisa menjadi satu batu loncatan bagi kita, satu satu tanda yang kemudian bisa kita gunakan untuk mempermudah kita memahami sesungguhnya bagaimana skema pembangunan proyek strategis nasional yang ditetapkan sejak zaman Jokowi, dan kemudian jika tidak dihentikan oleh Prabowo maka akan terus dilanjutkan oleh Prabowo, yang itu mengandung makna satu, ada perampasan tanah, ada penggusuran rumah, ada penghilangan hak rakyat terhadap aksesnya terhadap ruang hidupnya, laut, hutan, dan segala macamnya, yang kemudian hanya akan mengakibatkan rakyat kehilangan semuanya. Kaum tani akan kemudian tidak lagi menjadi petani, nelayan juga akan kehilangan lautnya, dan artinya tidak lagi akan menjadi nelayan, dan begitu seterusnya, kawan-kawan sekalian. Nah, ketika situasi ini semua sudah mampu kita pahami secara bersama, maka disitulah arti penting dari bagaimana kemudian gerakan rakyat itu tumbuh dan mempersatukan diri sebagai satu gerakan yang memang saat ini kami juga memahami bahwa oposisi satu-satunya itu adalah gerakan rakyat itu sendiri. Tidak ada oposisi lain yang saat ini bisa diharapkan rakyat selain gerakan rakyat itu sendiri. Di tengah semua oposan itu sudah terkonsolidasi dalam kelik yang berkuasa, sedangkan rakyat itu hanya akan menjadi objek penderita dari semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih perpanjang di diskusi kalau ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.